Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Mantan bek Torino dan Bari, Massimo Brambati mengklaim bahwa Presiden Inter Milan, Steven Zhang tengah menjalin negosiasi terkait penjualan Nerazzurri. Dalam sebuah wawancara dengan TMW Radio, Brambati menyatakan bahwa dirinya mendapat bocoran informasi dari internal klub yang menyebut sang presiden sedang mengupayakan penjualan Inter Milan. Suning Group memang santer dikaitkan dengan penjualan Inter selama beberapa waktu terakhir meskipun mereka selalu mencoba mengelak, seolah memberi sinyal yang jelas bahwa sikap mereka adalah untuk terus memegang kendali klub. Namun, gejolak keuangan dalam beberapa tahun terakhir belum mereda dan tidak bisa ditutupi, dan pada musim panas ini telah memberikan ujian lebih lanjut bagi Suning. Hal tersebut bisa terus menjadi tekanan bagi keluarga Zhang, yang membuat mereka bisa memutuskan untuk menyerahkan kendali Nerazzurri dalam waktu dekat. Brambati pun membeberkan informasi yang ia dapat terkait pembicaraan yang sedang berlangsung antara presiden klub dengan calon pembeli. Orang dalam mengatakan kepada saya bahwa Zhang sedang dalam pembicaraan untuk menjual Inter, ungkap mantan bek tersebut. Kondisi kebugaran Robin Gosens telah memicu kekhawatiran bagi Inter Milan, yang membuat mereka mempertimbangkan untuk mendatangkan Destiny Udogie dari Udinese. Sebagaimana diketahui, Gosens kembali mengalami cedera saat sesi latihan pramusim klub. Dia sebelumnya sempat tampil dalam 2 pertandingan persahabatan Inter pada musim panas ini, yakni melawan Lugano dan kemudian Monaco. Akan tetapi, cedera tersebut membuatnya menepi hingga bulan Agustus mendatang. Surat kabar yang berbasis di Milano, Libero melaporkan bahwa Nerazzurri berpotensi memutuskan untuk merekrut Udogie di musim panas untuk memperkuat bek sayap kiri karena sektor ini sekarang menjadi prioritas klub setelah Gosens cedera lagi. Gagasan awalnya bahwa Robin Gosens akan diplot sebagai pemain inti di starting 11 asuhan Simone Inzaghi pada musim depan setelah kepergian Ivan Perisic. Namun, pemain berkebangsaan Jerman itu mengalami beberapa masalah cedera yang membuatnya tidak jelas apakah akan bisa menjadi pilihan utama secara konsisten di sisi kiri. Oleh karena itu, perekrutan pemain berprofil tinggi seperti Udogie sangat mendesak saat ini ketimbang sektor lain. Adapun operasi penandatanganannya bisa menelan biaya sekitar 30 juta euro. Borussia Dortmund telah melihat bahwa striker Inter Edin Dzeko sebagai kemungkinan pemain baru mereka setelah Sebastian Haller harus menerima perawatan untuk kanker testis. Menurut media Sky Sports Deutschland, tim Bundesliga itu sedang memikirkan pemain 36 tahun itu sebagai salah satu opsi yang memungkinkan untuk meningkatkan serangan mereka setelah Haller harus menepi secara mengejutkan. Dortmund membeli Haller dari Ajax musim panas ini, tetapi sayangnya pemain berusia 28 tahun itu didiagnosis menderita kanker testis tidak lama setelah menandatangani kontrak dengan mereka. Oleh karena itu, Sechuar Gelben tidak akan dapat mengandalkan pemain Pantai Gading itu untuk beberapa waktu karena ia menerima perawatan untuk kankernya, dan karena itu mereka mencari pengganti yang mungkin untuk didatangkan. Dzeko memiliki profil yang mirip dengan Haller dan ada di radar Dortmund. Sementara itu ada 3 pemain lain yang dipertimbangkan yakni Mauro Icardi dari Paris Saint-Germain, Chris Setoff dari Hertha Berlin, dan John Cordoba dari Krasnodar. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin bek sayap Denzel Dumfries dijual musim panas ini, karena dia menganggap pemain berusia 26 tahun itu penting untuk sistem taktisnya agar berjalan dengan baik. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport, Dumfries sangat penting bagi rencana taktis Inzaghi, terutama mengingat Ivan Perisic telah pergi di sisi lain. Posisi bek sayap sangat penting untuk gaya permainan yang ingin digunakan Inzaghi bersama Inter, dan musim lalu Perisic, Dumfries, dan Matteo Darmian adalah pemain penting dalam skema 3-5-2 sang pelatih. Perisic, yang bisa dibilang pemain Nerazzurri paling luar biasa musim lalu, telah pindah ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer pada awal jendela transfer musim panas ini, dan pelatih tidak ingin mengganggu bek sayap lainnya. Bek sayap muda Raul Belanova telah datang dari Cagliari, tetapi sejauh ini Inzaghi masih belum terlalu yakin. Musim kedua Dumfries akan sangat penting bagi Inter dan diharapkan dapat menampilkan performa terbaiknya. Andrea Pinamonti dilaporkan masih menunggu pergerakan dari Atalanta menuntaskan transfernya meskipun faktanya saat ini Salernitana telah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk memboyong sang penyerang seharga 20 juta euro. Gazzetta.it mengklaim bahwa pemain berusia 23 tahun itu belum bisa diyakinkan oleh proyek Salernitana dan masih berharap untuk dapat pindah ke Atalanta.
Pinamonti memang diketahui telah menjadi banyak incaran banyak klub selama jendela transfer musim panas 2022 ini, terutama Monza, Sassuolo, dan Atalanta. Namun, ketiga klub tersebut belum mampu meyakinkan Inter, sedangkan Salernitana telah mengajukan tawaran resmi yang memenuhi permintaan Nerazzurri. Di sisi lain, Inter juga masih tertarik untuk mengontrak bek Atalanta, Merih Demiral, dan terbuka melakukan kesepakatan barter yang melibatkan Pinamonti. Jadi, hingga saat ini masa depan Pinamonti masih belum dapat disimpulkan dan apapun masih bisa terjadi. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni mengaku masih sangat kerasan bermain untuk di tim berjuluk Nerazzurri tersebut. Walaupun ia santer diwartakan banyak dihubungi beberapa klub besar Eropa, namun Bastoni memilih untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza. Bastoni menjadi salah satu pemain Inter yang menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2022 ini, terutama ex-pelatihnya, Antonio Conte yang tidak merahasiakan keinginannya untuk memboyong Bastoni ke Tottenham Hotspur. Namun, sang bek meneguhkan pendiriannya bahwa dirinya tak memiliki alasan untuk pergi dari Inter. Karena itulah tak pernah sekalipun terbesit untuknya pergi dari klub yang sudah membesarkan namanya tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu merasa dirinya belum kepikiran untuk pergi. "Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Inter," ujar Bastoni dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. "Saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk bahagia di sini dan bermain sebaik mungkin. Saya bergaul sangat baik dengan rekan satu tim saya, dengan klub, dan saya mencintai kota Milan. Jadi kenapa saya harus pergi?" Bek Inter Milan, Zinho van Heusden telah secara resmi bergabung dengan klub yang berlaga di Eredivisie Belanda, AS Alkmaar dengan status pinjaman selama semusim. Hal ini dikonfirmasi oleh AS Alkmaar lewat unggahan di akun Twitter resmi bahwa mereka telah resmi mengontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan status pinjaman hingga tanggal 30 Juni tahun 2023 mendatang disertai opsi pembelian secara permanen. Selamat datang Zinho. Zinho van Heusden dipinjam dari Internazionale selama satu musim, di mana opsi pembelian juga telah disepakati. Bunyi pernyataan klub. Sebelumnya Van Heusden direkrut kembali oleh Inter dari Standard Liège pada musim panas tahun lalu, dan kemudian dipinjamkan ke Genoa di sepanjang musim lalu. Pemain Belgia itu mampu menunjukkan kemampuannya bersama tim Liguria, tetapi juga melewatkan banyak waktu karena kerap dibekap cedera. Van Heusden kini resmi beralih ke AS Alkmaar, di mana ia akan berusaha untuk memulihkan karirnya di level senior dan siap membantu klub barunya melangkah lebih jauh di ajang Eredivisie pada musim depan. Bek Inter Milan Skriniar diperkirakan akan kembali bermain di pertandingan pramusim dalam partai persahabatan akhir pekan ini melawan Lyon. Menurut media Italia Sport Mediaset, pemain berusia 27 tahun itu telah pulih sepenuhnya dari cedera otot yang membuatnya absen 3 pertandingan pramusim pertama Nerazzurri dan seharusnya akan bisa bermain akhir pekan ini melawan tim asal Prancis tersebut. Skriniar kembali berlatih dengan masih membawa masalah otot yang dideritanya saat bermain untuk negaranya selama pertandingan Nations League melawan Kazakhstan. Pemain berusia 27 tahun itu telah berlatih secara individu, sementara masa depannya masih belum jelas apakah akan bertahan atau dijual oleh Inter meskipun sepertinya dia akan bertahan di Inter. Namun, sekarang Skriniar sepenuhnya pulih dari masalah otot dan dianggap siap untuk kembali berlatih ke lapangan, dan dia akan bergabung rekan satu timnya dalam pertandingan persahabatan Sabtu ini melawan Lyon.